belum duduk ya, yang di Zoom shalom, boleh duduk ya atau tetap duduk ya. Yang di Jayapura boleh tos kanan kirinya ya 5 orang lah bilang Tuhan Yesus baik. Oh ya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik ya. Oke. Kalau sudah boleh silakan duduk ya, siapkan buku catatan dan siapkan Alkitabnya ya. Lalu kita akan belajar firman Tuhan sama-sama hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bahwa Tuhan itu bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Yang setuju katakan amin. Nah, yang tidak mengerti tapi setuju katakan amin juga. Oh, nggak ada ya. Ya, oke. Ya, Tuhan itu bertakhta di atas puji-pujian. Kalau pakai kata takhta, pasti kita akan mengingat kata lainnya yang berhubungan dengan takhta apa? Apa? Raja. Yang duduk di atas takhta pasti seorang raja, bukan yang lain. Presiden duduk di atas takhta? Tidak ya. Takhta itu selalu berhubungan dengan yang namanya pola pemerintahan kerajaan. Betul? Ya. Kalau Indonesia pola pemerintahannya apa? Republik demokrasi gitu ya. Demokrasi sehingga suara rakyat yang didengar. Tapi kalau kerajaan yang didengar, yang memerintah siapa? Raja. Nah, ini yang perlu kita pegang sama-sama ya. Ini saya lihat kalau di Jayapura ya, ini ada yang dari SD, saya juga percaya di Zoom ada yang dari SD ya, sampai yang om-om, tante-tante ya. Untuk kita di Indonesia, untuk bisa memahami bahwa pemerintahan Allah itu kerajaan, itu suatu hal yang terus harus kita terima, yang pertama harus diterima, dan kita pelajari, renungkan. Karena kita terbiasa dengan pola demokrasi. Pola demokrasi apa? Ya kita yang bersuara, bukan raja. Sehingga pola kekristenan kita dengan pola pemikiran demokrasi adalah kalau kita tidak setuju sama Tuhan, kita demo toh. Kita bilang, Tuhan saya tidak mau di sekolah ini, Tuhan kenapa kasih lulus saya di kampus ini, Tuhan kenapa kasih saya masuk di pekerjaan ini, Tuhan kenapa saya punya mama dan bapak Tuhan panggil cepat, Tuhan saya kenapa Tuhan tidak kasih lulus saya PNS, Tuhan kenapa lalalala segala macam. Banyak sekali kita protes sama Tuhan. Karena kita sebagai orang Indonesia itu pola pikirnya demokrasi. Apa-apa sedikit protes Tuhan, protes Tuhan. Padahal Yesus selama ada di muka bumi, dia memberitakan tentang dan dia memberitahukan tentang satu pola, yaitu pola kerajaan Allah. Yang jadi raja siapa? Allah. Jadi yang memerintah siapa? Allah. Kita di Indonesia dengan pola demokrasi, seringan kita begini, Tuhan, kami punya rencana Desember ini akan melaksanakan ibadah raya Natal di Gor Cendrawasih, lapangan Trikora dengan membutuhkan biaya 1M. Kita bawa ke hadapan Tuhan dan dalam nama Yesus Tuhan setuju. Ya. Yang memerintah siapa dalam hal ini? Kita. Kita ajukan kepada Tuhan supaya Tuhan harus setuju. Tuhan, saya sudah suka sama seseorang ini, sudah sesuai dengan saya punya selera, sudah sesuai dengan saya punya kriteria. Tuhan setuju ya. Kalau tidak dia, saya berhenti main musik, saya berhenti pelayanan, lebih kacaunya lagi, saya mundur dari pemuridan. Jadi pasangan lebih penting dari pengenalan akan Allah. Oke, makanya ini perlu untuk kita belajar sama-sama bahwa pola Allah adalah kerajaan yang memerintah Allah itu sendiri, bukan kita. Kita adalah hamba. Kita adalah orang yang mendengarkan raja bilang apa kita ikut. Oke, next ya. Kita belajar sama-sama ini karena ada 100 slide hari ini. Ya, Prater ya, 100 kurang 80 toh.
Ya. Oke. Oh ya, saya mau mengingatkan mungkin buat teman-teman yang baru hadir hari ini di Jayapura dan mungkin yang baru hadir juga di Zoom ya. Kayu punya satu kebiasaan karena kita adalah disciple, kita adalah murid sehingga kita adalah orang-orang pembelajar, kita adalah orang-orang yang diajar. Seorang pembelajar itu tidak lepas dengan yang namanya buku dan pensil atau buku dan alat tulis ya. Jadi bawa buku catatan tiap kali persekutuan atau kalau saat teduh atau datang PA ya supaya mencatat. Aduh, saya catat di HP. Saya punya saya baru baca satu penelitian ya yang mengatakan bahwa dampak dari kita menulis di buku bagi otak kita itu lebih bagus daripada kita mengetik. Jadi kalau kamu mau terus supaya otakmu bekerja dengan baik ya, bawa buku catatan dan tulislah dengan alat tulis ya. Jangan mengetik di HP. Oke? Karena waktu kita menulis ini ada sangat hubungannya psikomotor dengan otak ya. Menulis visual ya, koordinasi visual motorik dengan otak ya. Jadi bawa buku catatan, bawa Alkitab, bawa alat tulis supaya kita belajar sama-sama. Kenapa? Karena kita tidak mungkin ini sepanjang khotbah kita bisa ingat. Ya misalnya kalau sekarang saat tes ya, ada yang masih ingat khotbah waktu hari Minggu kemarin pergi ibadah di gereja lokal masing-masing? Coba yang di Jayapura saja ada yang masih ingat, angkat tangan. Tidak ada satupun yang ingat ya. Di Zoom mungkin bisa kasih reaction kalau ada yang masih ingat. Yang lebih gawat lagi, pendeta siapa yang khotbah ya? Waduh, sebenarnya pergi ibadah atau tidak gitu ya. Oke, minggu lalu misalnya, yang khotbah siapa di persekutuan J4U Papua? Iya, Kakak Ima. Saking ada lawatannya setelah khotbah ya, sampai lupa ya siapa yang khotbah. Oke, kita lihat sama-sama. Next. Nah, Mazmur 22 ayat 4. Mazmur 22 ayat 4 ya. Kita baca sama-sama dengan suara yang lantang ya. Satu. Oh, masih bunyi serak-serak di sini. Oke. Yang sudah dapat katakan ha. Masih sedikit. Yang sudah dapat katakan ha. Masih sedikit juga. Masih lemas gitu ya. Ini padahal ini ribu-ribuan jiwa di sini nih. Oke, yuk kita lihat Mazmur 22 ayat 4. 1, 2, 3. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi siapa yang bersemayam di atas puji-pujian? Allah. Allah bersemayam di mana? Puji-pujian. Jadi setiap kali kita memuji Tuhan, itu Tuhan bertakhta. Ya, kalian bayangkan satu kursi ya, besar takhta ya. Mungkin Pater ada dapat ini enggak ya? Pasti ada sih di grup juga. Poster hari ini. Coba tunjukkan ya. Tuhan bertakhta, duduk di takhtanya, singgah sananya ketika umatnya memuji Dia. Seorang raja yang duduk di takhta itu bicara soal otoritas, bicara soal pemerintahannya, bicara soal kuasa. Ya, sehingga ketika kita memuji Tuhan, ya, waktu kita memuji Tuhan, Tuhan akan menyatakan kehendaknya. Tuhan akan menyatakan otoritasnya. Tuhan akan menyatakan kuasanya. Sudah? Nah, ini ya. Wah, tuh. Indah tidak kelihatannya ya? Wah, ya Tuhan bertakhta. Ketika kita memuji Tuhan, kita mengangkat tangan, kita menyanyi, sebenarnya pujian itu bukan hanya menyanyikan sebuah lagu. Ini yang harus diingat. Pujian bukan hanya sekedar menyanyikan sebuah lagu. Pujian itu apa? Kata-kata yang kita keluarkan karena kita mengalami orang itu. Ya, kita mengalami pengenalan dengan orang itu. Ya, misalnya saya bilang Kakak Hana tuh orangnya baik hati.
ya. Kakak Anton orangnya tuh setia misalnya ya. Terus siapa lagi ya? Kakak Ima itu orangnya cekatan misalnya, satset gitu ya, pujian ya. Karena apa? Saya kenal Hana, saya kenal Anton, saya kenal Ima ya. Sehingga kita bisa memuji bukan hanya karena sebuah lagu. Kalau pujian adalah sebuah lagu, tiap kali saya memuji Hana, Hana engkau baik orangnya, kan gitu ada nadanya, masa iya gitu? Kan tidak, ya kan? Jadi pujian itu bukan sekedar menyanyikan lagu. Ya, pujian bukan hanya sekedar menyanyikan lagu. Kalau lagu yang sudah bentuknya pujian, betul-betullah ketika kau menyanyikan lagu itu dari hatimu. Jangan sekedar cuma di bibir saja. Kita pasti bisa merasakan ada orang yang memuji kita hanya di bibir saja. Ya kan? Terus kita bilang kan, misalnya kita punya kawan begitu ya, atau misalnya ada pria yang mendekati kita ya, terus dia mulai gombal-gombal gitu ya, terus kita bilang, ah ini cuma umpan-umpan saja ini. Ya, kita tahu ada orang yang tulus, ada orang yang tidak tulus. Sehingga ketika kita kepada Tuhan, gini loh, kita saja manusia tahu ketika ada orang yang memuji kita dengan tidak tulus, kita tahu. Hati kita tahu. Apalagi Tuhan. Tuhan tahu kedalaman hati setiap kita. Jadi waktu misalnya kita menyanyi begitu ya, kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Tapi dalam hati kita tuh, aduh, hari Senin besok ujian lagi. Aduh, bagaimana ya? Tadi pergi dapat marah lagi. Aduh, kita mulai bersungut, kita mulai hitung-hitungan, kita mulai berpikir hal yang lain tidak seperti yang kita maksudkan dalam perkataan kita untuk memuji Tuhan, maka Tuhan tahu bahwa mulutmu saja yang menyanyi, hatimu tidak. Mulutmu saja yang memuji, tapi hatimu tidak. Ya, makanya penting sekali untuk kita betul-betul apa yang kita nyanyikan itu sesuai dengan hati kita. Ya, misalnya lagu ini. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Betul tidak? Hati kita juga mengatakan hal yang sama dengan apa yang kita nyanyikan. Atau waktu kita menyanyi ya sekedar saja. Karena WL atau pemandu ibadah memilih lagu itu, maka kita menyanyikan lagu itu. Tanpa kita bermaksud betul-betul memuji Tuhan bahwa Tuhan kau Allah yang besar. Ya, jadi pujian tanpa dari hati yang tulus bukan pujian yang sejati. Padahal kuasa dari puji-pujian adalah Tuhan bertahta. Kalau Tuhan bertahta, maka dia akan menyatakan dirinya, menyatakan kuasanya, menyatakan otoritasnya, menyatakan mujizatnya, menyatakan hal yang bahkan di luar dari pemikiran kita. Jadi kalau hari ini kau dengarkan firman ini dan kau berkata dalam hatimu, saya punya hidup begini-begini saja. Dan mungkin tadi ya, ini kalau di Jayapura mungkin ada yang ngajak hasil PI kemarin, apa yang akan terjadi di persekutuan hari ini ya, yang clueless sama sekali ya, yang tidak tahu hal. Begitu datang ke sini, lalu dengarkan hal ini, mari kita rindukan mengalami perubahan dalam hidup kita. Ya, karena saya bilang gini, kekristenan yang sekedarnya tidak akan membawamu kemana-mana. Kau rajin beribadah, kau aktif di gerejamu, pelayanan dan seterusnya tidak akan membawa kau kemana-mana sampai kau mengalami Tuhan dan mengenal Dia dengan benar. Sia-sia semua. Semua jabatan rohanimu karena aktivitas rohanimu tidak akan membawa kau kemana-mana sampai kau mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, hidupmu berubah.
Ya, di Papua, mungkin kayak di Maluku, di NTT, ini adalah kantong-kantong Kristen. Orang Kristen banyak, tapi tidak menjamin kota-kota itu takut akan Tuhan. Kenapa? Tergantung warganya bagaimana, masyarakatnya bagaimana. Kita bisa lihat dari buahnya yang ada. Ya, kita rindu ketika setiap kita menyadari bahwa kekristenan bukan agama, tapi kekristenan adalah bagaimana kita mengenal Allah kita yang hidup, sehingga hidup kita berubah, maka ya kalau kayak di Papua, kita tidak akan lihat lagi orang-orang yang duduk-duduk kumpul siram-siram di halte. Ya, kita tidak lagi lihat teman-teman kita saling ngobrol hal-hal yang cabul, saling mempertontonkan video porno, gambar porno. Kita akan mendengar kalau terjadi perubahan di satu kota, kayak di Jayapura, kita akan mendengar penggunaan ganja berkurang. Kenapa? Setiap kita, umat Tuhan, murid-murid Tuhan, menaikkan pujian. Ketika kita menaikkan pujian, hadirat Tuhan turun, pertobatan terjadi. Ya, ketika pertobatan terjadi karena Tuhan bertakhta di atas puji-pujian umatnya, dia menyatakan dirinya, menyatakan kuasanya, menyatakan otoritasnya, menyatakan kedaulatannya, kekudusan Tuhan melanda, pertobatan terjadi, perubahan terjadi. Ya, maka kita harus mengganti kebiasaan-kebiasaan kita, ya. Beberapa tahun yang lalu kalian masih ingat ada satu grup yang misalnya kalau ada acara ya, kalau di Jayapura ada grup-grup yang disewa atau mereka dengan sukarela ya, saya kurang tahu ya, itu disewa atau dengan sukarela ya, disewa ya, sampai disewa. Ada yang tahu harganya? Kalau ada yang tahu mungkin dia pernah sewa. Ya, jadi ada satu grup di Jayapura ya, teman-teman yang di luar Jayapura itu disewa kalau ada party. Ya, misalnya Sweet Seventeen gitu ya, dan itu mereka akan muncul itu di jam agak tengah malam gitu ya, 10 begitu ya. Untuk apa? Meramaikan suasana dengan menari-menari. Ya, dance-dance begitulah dan sampai subuh. Gitu ya. Mari kita ganti hal-hal seperti itu dengan sesuatu yang ilahi. Ya, mari kita penuhi kota kita, sekolah kita, kampus kita, mulai dari rumah kita dengan apa? Puji-pujian kepada Allah. Sehingga hadirat Tuhan dinyatakan atas rumah kita, sekolah kita, kampus kita, kantor kita, kota kita, bangsa kita, Tuhan bertakhta. Ya, sekali lagi kalau Tuhan bertakhta, dia akan menyatakan diri kuasanya, akan menyatakan otoritasnya, kedaulatannya, kekudusannya. Sehingga pertobatan terjadi perubahan. Ya, maka kita harus memuji Tuhan dengan cara yang berbeda. Tidak bisa dengan cara yang sama. Kita suka ya misalnya nyanyi ya, Indonesia Timur tuh sangat ekspresif dalam memuji Tuhan. Benar atau benar? Benar, sebenarnya kita sangat ekspresif. Ya, kalau sudah mulai jeng 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 seka seka yo, hey, kiri kanan putar belakang puji Tuhan. Nah, ini kalau kita seka-seka di sini bukan seka-seka nih, senggol-senggol di sini ya, saking sempitnya ya. Ya, kalau sudah mulai gitar bunyi, ya, terus apa yang gendang asli di sini tuh ya, tifa ya. Tiba bunyi. Tiba bunyi ya sudah langsung sudah. Wah, sudah panas ya, sudah mulai. Narinya satu sebenarnya for information buat yang di luar Jayapura. Narinya cuma muter-muter aja. Tapi itu bisa sampai 1 jaman ya. Bakar lemak. Ya. Kita ekspresif sebenarnya. Tapi ekspresi yang benar itu harus berasal dari hati. Ya, karena kita bermaksud memang memuji dan menyembah Tuhan karena kita kenal Dia. Jadi kalau hari ini kau datang dengan
pergumulan tentang keluargamu, pergumulan tentang akademismu, sekolahmu, hubunganmu mungkin, dan pergumulan lainnya, mari datang hari ini dengan hati yang mau memuji Tuhan. Ya, sehingga pulang dari sini kau tahu apa yang harus dilakukan, yaitu memuji Tuhan dari hati, bukan hanya dari bibir saja. Oke? Next. Ini tadi hanya menjelaskan ya, ini versi amplified-nya, enthroned itu takhta Tuhan ya. Next. Nah, pujian itu mendatangkan kerajaan Allah, pemerintahan kedaulatan atas hidup kita. Next. Nah, kita lihat ini. Tadi sempat sudah kita belajar sama-sama bahwa pujian dari hati itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Oke, pujian dari hati itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita baca sama-sama Markus 12 ayat 28 sampai berapa nih kepotong? Oh, ketimpa 4. Bawahnya itu 34. Markus 12. Oke, sebelum kita bahas ke sini ya, saya mau ajak kita semua bangkit berdiri. Kakak Anton tolong pegang gitar ya. Mari memuji Tuhan dari hatimu. Oke, ya. Betul-betul ketika kau tepuk tangan, kau menyanyi dari hati. Bukan hanya sekedar karena kamu tahu lagu lalu kayak otomatis saja begitu nyanyi ya. Oke, sebelum kita mulai menyanyi, nah kita tepuk tangan dulu ya. Belum diinstruksikan udah tepuk tangan, tunggu, sabar. Luar biasa sekali semangatnya, ya sabar ya. Oke, di sini boleh tepuk tangan. Oke, di sini boleh lompat-lompat dan tidak ada yang peduli kamu mau lompat-lompat. Asal jangan lompat dari gedung sini ke laut sebelah. Itu jadi masalah baru, oke? Jadi boleh lompat-lompat, boleh tepuk tangan sekeras mungkin. Yang penting jangan sikut tangan kanan kiri, ya karena ini cukup sempit, oke? Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang terbaik, haleluya! Kami mau bersorak tinggikan nama
Ya, mari memuji Tuhan dari hati. Oke, karena ini di Markus 12 ayat 28 sampai ayatnya yang ke 34. Kita baca ya, Markus 28. Saya akan bacakan saja ya. Markus 12 ayat 28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada hukum itu. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Sudah bingkem mereka ya, sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Jadi di sini apa yang mau Yesus bilang, bahwa ada dua hukum yang terutama. Yang pertama yaitu adalah kasihi. Baca kita sama-sama, 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Siapa yang dikasihi ini? Tuhan, ya. Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu. Coba kita cek masing-masing hati kita. Betulkah kita mengasihi Tuhan Allah kita? Ataukah karena saya terlanjur Kristen, maka saya mengikuti saja rutinitas kekristenan yang ada, tanpa saya mengerti mengasihi Tuhan itu seperti apa. Ya. Jadi kami habis DC di Jayapura, Rabu Kamis kami DC, Jumat kami PI ke sekolah-sekolah, ada 9 titik, 8 sekolah, 1 kampus, dan total yang di PI setelah kami jumlah-jumlah adalah kurang lebih 170 orang. Puji Tuhan ya, luar biasa. Dan hari ini kami bersyukur teman-teman yang di PI kemarin bisa hadir di sini ya, untuk kita sama-sama mengenal Tuhan, oke? Nah, ya balik lagi ke sini. Seringkali kita menjadi Kristen karena warisan. Benar? Kita lahir, kemudian sudah ke gereja. Jadi Kristen. Tanpa memiliki pengertian bagaimana seharusnya seorang Kristen hidup. Padahal sebenarnya kekristenan itu bicara soal bagaimana saya hidup seperti Kristus hidup. Oke? Ya. Sehingga supaya saya bisa hidup seperti atau sebagaimana Kristus hidup, saya harus mengasihi Tuhan yang sebenarnya telah mengasihi saya terlebih dahulu. Karena seharusnya saya adalah orang yang binasa karena dosa-dosa saya, harusnya saya dihukum dalam api neraka, seharusnya saya inilah yang akan mengalami kesulitan baik di bumi maupun nanti setelah kehidupan atau setelah saya mati, ya, karena di api neraka. Ya. Tapi karena Kristus mengasihi saya, dia telah mati, disalib,
menanggung setiap dosa, setiap kutuk, supaya saya merdeka. Saya tidak dibelenggu lagi oleh dosa, saya tidak lagi dibelenggu oleh kutuk yang karena saya buat sendiri, karena perbuatan saya, maupun kutuk yang disebabkan oleh keturunan. Ya, tete nene dorang di atas sana main dukun kah, ada yang suanggi kah, ada yang turun ke dirimu kalau tidak bertobat. Dan hanya bisa lepas ketika hari ini kau memutuskan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dia akan melepaskanmu. Karena sudah dilakukan. Hari ini kau menerima saja. Ya, atau yang kemarin sudah menerima Yesus atau beberapa waktu lalu ya, ketika kau menerima Yesus. Jadi kasihlah Tuhan Allahmu. Mengasihi Tuhan itu sampai Tuhan panggil kita. Oke, next. Ya. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan seterusnya ini ya, lebih utama ya. Mengasihi Tuhan itu lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Kemarin kita merayakan, bukan kita sih, bukan kita ya, yang lain ya. Ada yang merayakan, kan kita nggak merayakan ya. Iya, salah ya. Maaf ya. Teman-teman kita ya merayakan Idul Adha. Idul Adha itu adalah hari raya korban, ya kan? Nah, kita tidak perlu lagi mengorbankan binatang untuk menebus dosa kita. Ya, ini yang harus diingat baik. Iman Kristen bukanlah iman karena perbuatanmu, tapi apa yang Allah sudah buat melalui Yesus, dan itu sudah selesai. Kau tidak perlu menambahkan apa-apa untuk kau selamat. Ya, tidak perlu menambahkan kebaikan, tidak perlu menambahkan kesalehan, tidak perlu menambahkan saya harus jadi pelayan tamborin, saya harus jadi penari, saya harus jadi banner, saya harus jadi majelis untuk menjadi selamat. Tidak perlu. Karena Yesus untuk keselamatan sudah menyelesaikannya, titik. Tidak ada koma di situ. Ya, kalau kita melayani, kalau kita memuji Tuhan, kalau kita mengambil bagian untuk penginjilan, memuridkan, itu bentuk dari kita mengasihi Dia. Karena Tuhan yang suruh. Ya, ketika kita tahu Tuhan suruh untuk kita melakukan hal tersebut dan kita taat, ketaatanmu itulah bukti kau mengasihi Dia. Ya, jadi jangan keidean ya. Kita tuh suka keidean ya. Padahal ingat balik ke awal. Pemerintahan Allah kita adalah pemerintahan kerajaan. Gak ada tuh rakyatnya keidean ya. Kayak Inggris ya waktu Ratu Elizabeth. Sekarang yang Raja Charles ya. Ada rakyat yang raja izin saya punya ide untuk membuat ini. Gak ada itu. Itu harus dari raja sendiri. Ya, karena ada orang-orang yang dia atur dekat dia untuk mengatur sehingga ada kebijakan itu gitu. Nggak ada rakyat demo, raja buat ini buat, nggak ada. Jangan bawa sesuatu di hadapan Tuhan yang kita tahu Tuhan nggak berkenan. Contoh, kita sudah tahu ini pria atau wanita yang kita dekati atau yang mendekati kita beragama lain. Sudah. Titik di situ, tidak ada koma, tidak ada ampun, sudah selesai. Putus hubungan dengan nyamuk. Ya, selesai. Jangan dilanjutkan. Ya. Karena tidak akan membawa kita kemana-mana. Ya. Jadi ketaatanmu bentuk kau mengasihi Tuhan. Ya, saya sering cerita dulu waktu saya mulai dimuridkan, saya adalah pemain tamborin ya. Di unit pelayanan, lalu waktu dimuridkan belajar untuk mendengar suara Tuhan, belajar untuk taat sama apa yang menjadi kehendak Tuhan. Waktu Tuhan bilang gantung tamborinmu, berarti saya suruh berhenti. Nah, saya masih bisa sedikit-sedikit lah. Kadang saya nggak enak sama teman-teman yang lain yang ngajak main tamborin. Tahu yang terjadi tiap kali saya pulang pelayanan, yang saya bilang pelayanan capek, yang ada marah-marah ke yang lain. Pulang-pulang bukannya bersuka cita, muka kayak pepaya.
pepaya busuk lagi. Ya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, Alkitab itu isinya perintah Tuhan, lakukan. Ketaatanmu untuk mengampuni orang yang bersalah kepadamu, bentuk kau mengasihi Tuhan. Ketaatanmu menghormati orang tuamu, bentuk kau mengasihi Tuhan. Ya, gampang, sederhana. Di rumah kalau mama suruh cuci piring, jangan bilang nanti sampai Tuhan Yesus datang. Langsung bergerak cuci piring dong. Ya. Yang SMA, yang kuliah, mama yang masih harus siapkan pakaiannya. Astaga, ular naga. Ayolah. Ya kan? Kalau kita mengasihi Tuhan, apa yang kita tahu harusnya kita lakukan, karena bentuk ketaatan kita kepada Tuhan, jangan tidak dilakukan. Ya. Duduk, bikin kerumunan, tidak siram air sih, tapi siram kata-kata. Ya. Ngomongin A, ngomongin B, ngomongin C, ya. Hanya satu orang yang boleh kita omongin. Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus itu baik sekali loh. Kemarin saya mengalami ini. Saya diluputkan dari kecelakaan misalnya. Tuhan Yesus tolong saya waktu saya ujian. Saya sudah belajar soalnya di luar yang saya duga. Tapi ternyata dapat nilai yang luar biasa. Wah kan gitu. Itu hanya boleh ngomongin Tuhan Yesus. Gak boleh ngomongin yang lain. Oke? Ya. Jadi Tuhan itu lebih mengutamakan kasih daripada korban. Ya. Jadi ada murid dulu ya. Dia dijadwalkan jadi WL. Ya. Terus dia merasa bahwa wah kenapa ya kok tidak seperti yang dia harapkan. Ya. Dia curhat ke pembimbingnya. Kak, saya sudah padahal sejak jadwal itu dikeluarkan saya sudah puasa, saya sudah begini, saya sudah begitu, wah saya sudah sangat mempersiapkan diri saya. Tapi kenapa kok hadirat Tuhannya tidak seperti yang saya duga, seperti yang tidak saya harapkan. Kita balik bertanya ke dia. Jadi kamu puasa buat siapa? Dia diam. Kau melakukan ini itu buat siapa? Dia. Berarti yang kau lakukan itu semua untuk sogok Tuhan. Supaya Tuhan menyatakan hadiratnya. Wah salah. Ya. Jadi apa yang kau lakukan, perintah Tuhan bukan untuk nyogok Tuhan. Puasa supaya Tuhan setuju. Apa yang kita mau lakukan. Sampai semalaman lagi ya doa puasa misalnya. Semalaman suntuk kan. Nah, karena enggak sesuai dengan kehendak Tuhan jadi doanya suntuk. Capek yang dapat ya. Seringkali kita melakukan yang menurut kita kehendak Tuhan, yang menurut kita apa yang Tuhan mau, lalu kita menjadi lelah. Berarti apa yang kita lakukan hanya untuk diri kita, bukan karena Tuhan. Bukan karena dasar kasih kepada Tuhan. Karena kalau kita melakukan karena mengasihi Tuhan, yang ada malah kekuatan baru yang muncul. Yang ada malah makin cinta terus sama Tuhan. Yang ada malah makin kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang ada malah kita mengalami pengenalan akan Tuhan, bukan kelelahan. Ya, kita akan mendapat kesegaran ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau karena kasih. Oke? Siapa yang dari Sentani? Ada yang dari Sentani di sini? Ada? Wow, kamu dari Sentani? Luar biasa. Sentani ke Swiss Bell di Jayapura ini kurang lebih 45 menit sampai sejam lah ya. Kalau Ima yang bawa motor mungkin 30 menit. Itu malaikat capek melindunginya. Ya, malaikat aja ketinggalan kalau Ima. Mana motornya nggak ada rem lagi. Ya, Sentani ke Swiss Bell itu lumayan ya. Karena
Buat yang belum ke Jayapura, itu akan melewati pinggir danau yang indah gitu ya. Tapi mungkin buat yang bolak-balik Sentani Jayapura sudah Danau Sentani lagi. Yang ada kita hitungin lekuk-lekuk ya, berapa tikungan gitu ya. Jarak tidak akan jadi masalah. Harga yang kita bayar untuk sebuah ketaatan kepada Tuhan tidak jadi masalah kalau cinta. Ya, tidak rasa itu. Mau dari Bambar kah, dari Genyem kah, tidak rasa. Ya toh? Kalau karena cinta, Pasir Dua, Genyem pun akan ditembus. Kalau kayak di Bandung itu Majalengka Kota Bandung lah ya. Atau kayak di Jakarta, Jakarta kemana ya Peti ya? Itu mungkin Bogor sama Tangerang kali ya, mungkin jauh. Pokoknya jauh. Belum lagi Jayapura itu mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra, lekuk-lekuk, pokoknya segala macam lah kita lewati. Hutan, belum lagi orang Palak untuk minta uang ya, dan segala macam. Ya, kita akan tembus semua rintangan, hambatan ya. Dulu ada lagu tuh, walau badai menghadang, ingat lakukan selalu setia kepadamu, wes ya. Akan dihajar semuanya karena apa? Cinta. Kakak Theo sama kakak Wiruri lagi LDR ya. London Ilaga. Weh. Guys, bukan Jayapura lagi guys, Ilaga. Di puncak, di pedalaman Papua ya. Pasangannya di London ya. Apa yang harus mereka lakukan? Video call, video call, video call. Ya, ini hubungan berat di kuota. Tapi harus dilakukan. Kenapa? Karena cinta ya, karena cinta. Kalau karena kasih, bangun jam 4 pagi kah, jam 3 pagi kah, tidak ada masalah. Baca Alkitab 1 hari 10 pasal kah, 5 pasal kah, harusnya gak jadi masalah. Ya kan? Gak jadi masalah. Kita gak akan bilang Tuhan sebentar lagi kah, saya lagi masih mengantuk. Saya habis pelayanan ini. Aduh. Pelayanan yang lebih penting dalam hidup kita adalah membangun hubungan dengan Sang Agung itu. Dengan Tuhan itu sendiri. Ya, daripada kita pelayanan-pelayanan yang bentuknya aktivitas tapi kita kering di dalam. Ambil waktu terbaik seperti Maria. Ingat kisah Maria dan Marta? Ya. Marta sibuk melayani Maria. Oh ya, kebalik ya, maaf guys. Maria duduk di kaki Yesus, Marta sibuk melayan. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Marta, sio Marta. Jangan sampai waktu kita lagi tidur, harusnya bangun saat teduh, baca Alkitab, nyembah Tuhan. Masih bilang, Tuhan saya capek pelayanan, bisa waktu sebentar lagi saya tidur kah? Terus Tuhan Yesus bilang, Marta, sio Marta. Ya, jangan dong. Bergegas bangun. Langsung ketemu sama Tuhan yang kita kasihi. Ya, itu adalah hubungan terindah yang kita alami bersama Tuhan, ya. Next. Nah, ini ya. Kasih versus korban. Jangan sampai kita memberi korban tanpa cinta. Karena bisa ada orang yang kasih korban. Pernah ya misalnya kayak kalian kumpul sama teman-teman tuh, terus ya sudah, saya bantu sudah. Saya sudah yang nombok sudah. Padahal nggak rela tuh. Nah, tapi kalau orang mengasihi pasti kasih korban. Kalau mengasihi pasti memberi. Ya, saya sendiri lihat ya bagaimana kasih persaudaraan di tengah-tengah murid-murid yang ada, baik itu di Jabodetabek, di Bandung ya. Karena saya belum ke Sumatera, belum ke NTT, 1 hari nanti ya saya akan ke sana. Di Jayapura gitu. Kadang di Jayapura datang dojum tidak ada yang janjian, tiba-tiba ada martabak aja.
tiba-tiba ada makaron pedas aja, ya kan? Tiba-tiba ada yang bawa air aja. Tiba-tiba semua bawa sesuatu untuk dinikmati bersama. Atau membeli sesuatu kepada saudaranya cuma gara-gara dia bilang, tadi saya ke toko terus saya ingat kok barang ini akhirnya saya beli buat kau. Cuma kayak begitu. Tidak ada momen yang mengharuskan kita melakukan sesuatu, tapi karena kita mengasihi, kita akan ingat untuk melakukan itu. Ya, orang bisa kasih korban tanpa kasih, tapi karena kasih orang pasti berkorban. Ya, next, Hosea. Hosea 6 ayat 6 dibilang, aku menyukai kasih setia bukan korban sembelihan dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ya, korban bakaran itu tidak lebih penting daripada pengenalan akan Allah. Next, Hosea 6 ayat 3, marilah kita mengenal. Nah ini, marilah kita mengenal. Kita baca sama-sama deh. Di depan yang sudah ada ya. Hosea 6 ayat 3, 1, 2, 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ya, amin. Amin. Next. Nah ini. Pengenalan akan Tuhan itu di apa? Diusahakan. Diusahakan. Sehingga kekristenan tidak bisa biasa-biasa saja. Kekristenan itu tidak bisa hanya sekedarnya saja. Begitu kita terjebak dalam kekristenan biasa, berarti kita tidak kemana-mana. Karena kita harus mengenal Allah. Karena Allah adalah pribadi. Allah itu pribadi. Ya, jadi kenalah Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Ya, pengenalan itu diusahakan. Next. Nah, ini ya. Tanpa pengenalan tidak akan lahir pujian yang tulus dan sejati. Ya dong. Ya kebayang ya. Kalian bisa begitu puji orang sembarang-sembarang di jalan. Baru ketemu orang terus tiba-tiba, kakak sepatu bagus. Saya bisa, ya. Mungkin orang ekstrovert bisa. Dan kok Ade pusing sekali dengan saya punya kebiasaan itu. Ya, saya bisa tiba-tiba random people begitu. Tapi pasti kita akan memuji hal yang fisik yang kelihatan. Ya kan? Misalnya kayak, kakak punya rambut bagus loh gitu ya. Sepatu bagus loh. Itu saya bisa. Tapi yang kelihatan, tapi tidak mungkin toh baru ketemu dalam lift mall Jayapura terus tiba-tiba bilang, kakak saya sangat dibantu dengan kemurahan hati kakak. Dia akan bilang, kita pernah ketemu di mana? Mungkin dalam mimpi. Itu sangat tidak mungkin kita memuji kebiasaan atau karakter seseorang karena kita tidak kenal. Kita tidak kenal. Kalau orang kita tidak kenal sama, kita tidak mungkin bisa puji dia dengan tulus, guys. Pasti kita akan puji yang nampak saja, yang kelihatan saja, ya, yang permukaan saja, ya. Jadi, marilah kita mengenal Allah. Sama seperti tadi yang Hosea bilang, marilah kita mengenal Allah. Supaya ketika kau memuji Tuhan, itu pujian dari hatimu yang jujur, yang tulus. Bukan hanya sekedar kata-kata di mulut. Tapi betul dari hatimu karena kau mengalami kebaikan Tuhan. Waktu kau bilang, Tuhan Yesus itu baik. Betul karena kau mengalami Tuhan itu baik. Waktu kau bilang bahwa Tuhan kau tuh berkuasa. Betul kau mengalami mujizat dan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Ya, waktu kau bilang Tuhan tuh murah hati. Betul-betul kau mengalami Tuhan itu murah hati. Ya, jadi tanpa pengenalan tidak akan pernah muncul pujian yang tulus dan jujur sejati dari hati kita. Oke? Next. Nah, ini ada satu kisah ya, kalau di J4U Papua kemarin Ima sempat singgung kisah ini. Yosafat, ya kalian catat ayatnya di 1 Tawarik 20 ayat 1 sampai 20.
1 Tawarik 20 ayat 1 sampai 20. Tapi saya hanya cuplik saja ayat-ayat pentingnya yang mau dibahas sekarang. Ya, ini kisah Yosafat akan diserang oleh bangsa, bentar ya, Aram ya, Raja Aram. Ya, mereka akan diserang oleh suatu bangsa Aram ya. Kemudian Yosafat itu mulai gentar, dia takut. Kemudian ayatnya yang ketiga kita lihat Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ya, next, Pat. Ayatnya yang ke-19, kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Jadi Yosafat adalah raja. Ketika dia tahu bahwa bangsa itu akan diserang, dia takut, dia mengambil keputusan yang tepat, yaitu mencari Tuhan dan memuji Tuhan. Banyak kali di antara kita ketika kita mengalami masalah, bagaimana respon kita? Nangis dulu tuh. Nangis. Shock. Kenapa saya mengalami ini? Apa salah dan dosaku Tuhan? Balik protes ke Tuhan. Bukankah saya sudah jadi ketua PAM Tuhan? Bukankah murid saya sudah, ketua PAM itu youth leader ya. Bukankah saya sudah punya murid 70 seperti murid Yesus? Bukankah saya sudah ketua persekutuan Tuhan? Mengapa Tuhan izinkan kejadian ini terjadi padaku? Ya. Respon kita kadang di luar nurul. Ya, di luar harusnya bagaimana kita merespon. Mari kita belajar dari Yosafat. Walaupun nanti kita akan lihat ya, Yosafat ini ada belok-beloknya sedikit. Ya. Yosafat panggil Lewi. Dia panggil orang yang memang harusnya melakukan tugasnya. Jadi ada caranya Tuhan. Waktu kita mengalami suatu masalah, kita mengalami suatu kejadian yang tidak biasa, kita mengalami suatu hal yang di luar dari harapan kita, ingatlah, pasti Tuhan punya rencana dan akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya. Kalau balik tadi ke awal, kekristenan bukan agama. Kekristenan bagaimana kita hidup seperti Kristus hidup. So untuk itu kita perlu diproses. Mengenal Allah supaya kita bisa hidup seperti Kristus hidup. Ya. Mari kita izinkan Tuhan memproses hidup kita. Mungkin kau mengalami kejadian-kejadian yang tiba-tiba, kejadian yang membuat kau merasa bahwa Tuhan sepertinya lagi meninggalkanku. Ya. Kejadian yang tidak biasa, disalah mengerti misalnya, tiba-tiba kok ada kejadian ini, ya. Percayalah bahwa Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Oke? Atau kau lagi dalam satu posisi menantikan jawaban dan janji Tuhan tergenapi. Bersabar. Miliki respon yang tepat. Pertama, cari Tuhan. Yang kedua, pakai cara Tuhan. Ya. Yosafat panggil orang Lewi, Bani Kehat, Bani Korah karena memang mereka tugasnya ini. Ketika kau punya masalah, kau punya pergumulan, lalu pakai caramu sendiri untuk menyelesaikan, maka yang akan kau alami adalah masalah demi masalah lagi.
Misalnya yang cari kerja, saya sogok aja nih pimpinannya. Pas kebetulan saya kenal, sogok di situ. Supaya dapat masalah di situ. Ya, pakai cara Tuhan. Jangan pakai cara kita. Ya. Wah, ini ada nih kesempatan nih untuk bisa korupsi nih. Ada uang kegiatan, ya. Bisa nih, ya. Akan menimbulkan masalah. Ketika kau melakukan sesuatu bukan pakai cara Tuhan. Ya. Next coba. Nah, ya, ini sama. Ya, setelah ia berunding dengan rakyat, ayatnya yang ke-21, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berikutnya, oh sudah ya, ini sama kalau nggak salah, double kayaknya slide-nya. Oke. Ya, jadi pakai cara Tuhan. Nah, singkat cerita ini mereka tidak berperang. Ya, jadi bangsa ini datang, ada dua bangsa yang mau menyerang bangsa Israel, ya. Tapi Tuhan bilang jangan takut Yosafat, aku yang akan berperang melawan bangsa itu. Yang terjadi adalah begitu dua bangsa ini turun untuk mau menyerang Israel, mereka malah baku bunuh sendiri sampai habis mati. Lalu bangsa Israel hanya datang untuk menjarah itu semuanya. Ya, ini yang firman Tuhan bilang Allah yang berperang gantikan kita. Ya. Jadi kadang kita tidak perlu buat apa-apa. Bagian kita apa? Menonton, melihat bagaimana Allah melakukannya bagi kita. Seringkali kita buru-buru pengen tolong Tuhan. Seolah-olah tanpa pertolongan kita, Tuhan itu kurang gitu melakukannya. Ya, jangan. Tuhan tidak perlu pertolongan kita. Mari kita lakukan seperti yang Yosafat lakukan. Cari dia, datang padanya, naikkan pujian kepadanya. Maka kita lihat Allah yang berperang gantikan kita. Ya, next. Nah, ini ada peringatannya dari cerita ini. Ya. Oh, oke. Ini pujian itu akan mendatangkan kemenangan dalam perangan. Setiap hari bagi kita sebenarnya adalah peperangan, ya. Ada yang peperangannya sampai nyata, ya. Di tempat-tempat tertentu itu peperangannya head to head sama kuasa kegelapan. Ada, ya. Apa yang harus dilakukan? Ya berdoa. Mungkin di rumahmu ya, saya ada anak PA waktu itu dia cerita, dia lagi saat teduh tiba-tiba dengar kayak ada orang nyanyi ya, nyanyi gitu. Kirain mamanya yang lagi nyanyi, ternyata roh lain yang menyanyi ya. Jadi apa yang dilakukan? Ayo doa keliling rumah ya, doain rumah, urapi rumah gitu. Jangan malah takut. Ingat, roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Roh Kudus yang ada padamu itu lebih besar, jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Makanya kenapa perlu kau kenal Tuhanmu siapa, supaya kau tahu bagaimana kau berespon ketika punya masalah. Kalau nggak kenal Tuhan pasti salah responnya. Kalau nggak kenal Tuhan dan anak PA saya ini nggak dimuridkan ya, mungkin dia akan bilang, Mama kayaknya kita harus pindah rumah. Itu PR baru untuk orang tua lagi cari rumah. Ya kan? Ya. Pujian itu mendatangkan kemenangan, ya. Yang struggling ya, aduh kenapa saya punya nilai kok jelek-jelek amat gitu ya. Matematika tuh kok kayaknya susah sekali untuk dimenangkan. Berdoa guys, tumpang tangan. Tuhan tolong saya kasih hikmat. Terus yang kedua, jangan pamalas belajar. Belajar dong. Jangan bilang ini terlalu susah bagiku. Jadi ya sudah ditinggalkan. Jangan. Belajar. Lakukan yang terbaik yang kau bisa lakukan. Serahkan sebenarnya sebagian salah kan. Sisanya serahkan sama Tuhan. Ya kan? Tapi jangan gini, kita harusnya bisa belajar sejam sehari, kita hanya belajar 20 menit, terus kita bilang gini, Tuhan saya sudah melakukan yang saya bisa. Aduh,
Kamu pikir Tuhan ini siapa ya? Kalau kita bilang bahwa Tuhan ini yang bisa saya lakukan, betul-betul sudah kalian lakukan sekuat tenaga yang bisa dilakukan. Ya, supaya Tuhan akan melakukan sisanya. Oke, next. Nah, jadi pujian itu mendatangkan kemenangan, ya. Gampang ya. Sebenarnya kita praktek ini, tapi praktek dalam ketakutan, sehingga bukan kemenangan yang kita alami, masih takut. Lewat AB, kuburan, pas lampu mati, harus jalan lewat depan situ. Biasa kan bikin apa? Menyanyi tuh. Dalam nama Yesus adalah kemenangan. Tidak akan mengalami kemenangan karena menyanyi dalam ketakutan. Tidak akan. Waktu kita menyanyi bukan karena takut, ya, tapi karena kita percaya bahwa dalam nama Yesus ada kemenangan. Nyanyi dengan iman, bukan karena takut, oke? Ya. Next. Nah, ya, next. Nah, ini ada peringatannya. Di ending dari 2 Tawarik 20 ini, ayat 32 dan 33, ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkannya, maka bangsa itu belum mengarahkan hatinya kepada Allah nenek moyang mereka. Ya. Next. Nih, nanti kalian baca sampai 37 ya. Karena kompromi di ayat 37 dibilang gini. Asa karena dia tidak menyingkirkan bukit-bukit pengorbanan kepada Allah asing, kepada berhala lain, ya, dia mengambil keputusan yang salah, membuat kerjasama dengan bangsa lain yang Tuhan tidak berkenan. Sehingga di ayat ke-37 dibilang, Allah menghancurkan itu pekerjaannya. Ya, kompromi akan membuat kita tidak mengalami kuasa dari puji-pujian itu. Ya. Apa contohnya kompromi? Pembimbing bilang, hapus gamenya. Masih tetap aja. Main game lebih penting daripada mencari Tuhan. Itu berhala. Berhala sekarang itu bukan patung di depan kita lalu kita sujud sembah-sembah. Tidak guys. Media sosial, game, sebentar lagi Piala Dunia ini. Ya toh? Jangan sampai form kesungguhannya bolong-bolong karena pildun. Ya, jangan sampai Piala Dunia lebih penting daripada mencari Tuhan. Ya, bisa nggak di tengah-tengah Belanda lagi main seru-serunya? Kenapa Belanda? Karena Ambon dengan Papua ini Belanda harga mati. Kalau nggak Belanda, Brazil ya, Papua ya. Brazil lawan Belanda nih, wah terpecah langsung ya. Dong satu grup kan tidak, Belanda nih lawan Brazil nih, wah. Di tengah-tengah lagi main Tuhan bilang, berdoa Anton, wah. Kayaknya Anton nggak terlalu gimana sih sama bola ya. Argentina aja. Oh, Argentina. Mau nggak kita bilang kasih mati TV atau apapun yang kita pakai buat nonton terus kita datang sama Tuhan. Itu akan menentukan siapa yang kau kasihi. Tim kesukaanmu atau Tuhan. Ya kan? Jangan sampai lanjut nonton terus tim kita kalah. Terus bilang, aduh ini karena saya terasa teduh ini. Jelas. Supaya kau jangan nonton-nonton terus. Tim langsung Tuhan kasih padam limit. Ya kan? Ya. Jadi jangan sampai kita kompromi. Kompromi akan membuat kita tidak mengalami kuasa dari puji-pujian itu.
Ya, dan kuasa puji-pujian yang kita alami bukan karena kita ini adalah singer di gereja sehingga kuasa dari puji-pujian enggak. Selama kau tidak menyanyi dari hatimu yang paling dalam dengan tulus kepada Tuhan, kau nggak akan ngalamin apa-apa. Oke? Next. Oke? Nah, Keluaran 20 ayat 3 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, jelas ya. Itu ada dalam 10 hukum Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ya, jangan tiba-tiba di rumah kamu taruh kamu punya HP atau mobil-mobilan atau barang apa begitu. Ya, ada yang kolektor-kolektor toh, misalnya toh, mobil-mobilan kah atau apapun lah. Kalian taruh terus kayak tidak boleh ada yang sentuh ini area suci. Terus kalau ada yang jatuh, pecah atau rusak, kita murka. Wah, dan tidak terkendali. Nah, begitu juga dengan apa yang kita miliki sekarang. Kalau itu terjadi sesuatu pada benda itu atau pada orang, kalau respon kita emosional, jangan-jangan itu berhala kita. Ya, Tuhan panggil orang tua kita misalnya. Lalu kita marah-marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Tuhan, saya mau log out. Ya, berarti yang jadi Tuhan siapa? Orang tua. HP hilang atau HP kebanting, LCD ambiar, lalu kita bilang Tuhan tidak becus jaga kita punya HP. Padahal kita bertangan yang... Lalu kita kecewa sama Tuhan. Nah, ya, berarti HP sudah menjadi berhala Tuhan, ya, bukan Tuhan gitu. Maka jangan ada padamu Allah lain. Mari kita pastikan sama-sama siang hari ini, betulkah Yesus yang jadi Tuhan dalam hidup kita atau yang lain? Next, karena sebenarnya Allah kita tuh Allah yang cemburu ya. Yeskiel 11 ayat 19 sampai 20 mengatakan, aku akan memberikan kepada mereka hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan kepada mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka. Untuk Allah menjadi Allah kita, bahkan Tuhan bilang gini, aku memberikan hati yang lain. Ayat yang lain mengatakan hati yang baru, hati yang taat. Dan dijauhkan kepada kita hati yang tidak taat. Diberikan roh yang penurut. Dijauhkan pemberontakan. Nah, kalau sampai kita masih berontak dan tidak mau taat dan sukar untuk taat, berarti kita yang memutuskan. Betapa kita tidak mau tunduk sama Tuhan berarti. Karena Tuhan memberikan itu supaya dia menjadi Allah kita. Next, ayatnya yang ke-21, mengenai mereka yang hatinya berpaut kepada dewa-dewanya yang menjijikan dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri, demikianlah firman Tuhan. Kemalangan-kemalangan, kesulitan-kesulitan, kenapa kita alami? Karena masih ada berhala di hati kita. Kenapa kok kayaknya jauh dari hidup diberkati? Kok kayaknya hidup saya kok begini-begini saja? Kenapa kok kayaknya kegagalan demi kegagalan yang saya alami? Jangan-jangan masih ada berhalanya. Ada yang lebih penting daripada Tuhan. Ya. Yesus, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Benar nggak? Termasuk kita. Ya kan? Dia segala-galanya. Begitu kita menomorduakan dia, maka kita sendiri yang akan mengalami kesulitan. Ya kan? Next. Nah, ini peringatannya ya. Untuk mengalami Tuhan, Allah lain harus disingkirkan.
untuk pengenalanmu akan Tuhan itu muncul dan bertambah-tambah, Allah lain harus disingkirkan. Bayangkan kalian satu hari akan berpasangan, Tuhan mempertemukan dengan calon suami atau calon istri. Ya, ini ada yang masih SD mungkin ya, sampai yang udah menikah ya. Yang sudah menikah mungkin ya, waktu calon suami atau calon istri kita mengatakan, ya ayo kita menikah. Tapi dalam 1 tahun ada 365 hari. Izinkan saya 1 hari saja melakukan apa yang saya kehendaki. 364 hari saya akan menjadi istri atau suami yang setia. Akan melayani engkau, akan mendampingi engkau, akan mencintai engkau. Tapi izinkan 1 hari saja saya berurusan dengan CLBK saya. Semua kompak. Tapi itu yang sering kita lakukan kepada Tuhan, guys. Ya kan? Tuhan, sebentar lagi saya masih lihat TikTok, ini masih seru. Tuhan, bentar lagi nih, bagus nih drakornya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi nih nongkrongnya lagi masih seru-serunya nih. Terus andainya kan bisa dengar, Tuhan juga jawab, ih. Ini mau quality time, tapi lebih penting yang sana. Ya, terakhir, next. Kalau kita tidak mau diduakan. Kalau kita tidak mau diduakan, kenapa kita berpikir Tuhan mau? Ya, karena Allah tidak mau berbagi takhta dengan yang lain. Tuhan tidak mau berbagi hati dengan yang lain. Bagi Dia, kitalah miliknya. Seharusnya kita, bagi kita, Yesus segala-galanya. Yesus milik kita. Dan tidak ada yang lain di hati kita. Kita menyatakannya bagaimana? Apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan? Mari kita kerjakan dengan setia. Mari ketika Tuhan mengizinkan kita punya umur di muka bumi ini, hari demi hari ketika kita masih bangun, kita bangun dan berhadapan dengan Allah, dengan kecintaan kepada Dia, bangun hubungan pribadi dengan Dia, hari demi hari kita lalui, mengalami Dia, dan kita puas di muka bumi. Karena mengalami Dia. Dan masih kita lanjutkan nanti di kekekalan. Ya. Jadi, puji-pujian kepada Allah akan membuat takhta Allah itu berdiam di tengah-tengah kita. Dan Dia akan membuat kita makin cinta kepada Dia. Ya. Pujian dan penyembahan itu bukan entertainment. Sehingga, oh kalau beatnya begini boleh enak. Kalau si ini boleh yang main. Echa Sumantri boleh yang pakai main drum misalnya. Atau si ini, si itu dan segala macam. Aransemennya harus kayak begini, kayak begitu boleh. Seringkali kita sudah terjebak hari-hari ini dengan apa yang fenomena mega church ya yang terjadi. Lighting, layar LED, tim musik yang bagus dan seterusnya. Sehingga seolah-olah itu menggantikan hadirat Tuhan. Lalu kita bilang, aduh di rumah saya tidak ada layar LED, tidak ada Echa Sumantri, tidak ada pemain musik, tidak ada lighting, sehingga tidak ada hadirat Tuhan. Itu pemikiran yang keliru. Suara saya fales. Tetap bagi telinga Tuhan merdu. Karena lahir dari hatimu yang cinta akan Dia. Ya, ketika berkumpul, ya, yang A fales, B fales, C fales, itu pecah suaranya bukan 1, 2, 3 ya. 1,5, 2/4, 3/5 gitu ya, pecah banget. Tetap bagi Tuhan itu harmoni yang indah. Kenapa? Lahir dari hati. Ya, mari kita mengalami Dia. Selama kita ada di muka bumi, jangan bagi takhta hatimu dengan yang lain. Karena Yesuslah yang kita miliki.
Bagi Yesus kitalah milik kepunyaannya. Ya, mari kita alami pujian penyembahan yang betul-betul membuat kehadiran Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Dan kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan nyata mengubahkan hidup setiap kita. Bukan hanya kita, keluarga kita, sekolah kita, kampus kita, kantor kita, kota di mana kita ada, bangsa kita. Amin. Siap mengalami Tuhan minggu ini? Bahkan seterusnya? Sampai Tuhan panggil kita semuanya. Yes, mari kita bangkit berdiri, kita mau sembah Tuhan.